Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Wali dari kelas C1.23 Hukum dengan NIM 30123014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya dari Lawrence M. Friedman yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang biografi dari Lawrence M. Friedman. Lawrence adalah seorang profesor dan juga seorang sejarawan hukum, pemenang penghargaan yang terkenal secara internasional. Ia telah menjadi ekspositos terkemuka sejarah hukum Amerika kepada halayak global. Ia juga tokoh terkemuka dalam gerakan hukum dan masyarakat. Adalah seorang penulis produktif tentang kejahatan dan hukuman. Buku yang ia tulis telah diterjemahkan ke berbagai bahasa sebelum bergabung dengan Fakultas Hukum Stanford pada tahun 1968, yang merupakan profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin dan Fakultas Hukum Universitas Sains. Ada salah satu karya Friedman itu The Legal System, a Social Science Perspective. Dalam karyanya, ia akan difokuskan pada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Jadi, pada hakikatnya, sistem hukum menurut M. Friedman itu terbagi menjadi tiga, yaitu legal struktur, legal substansi, dan legal culture. Sistem hukum merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem ini sifatnya bisa mekanis, organis, ataupun sosial. Sedangkan hukum menurut Friedman merupakan aturan dan norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis mengenai hal-hal yang benar dan salah, perilaku, tugas, tanggung jawab dari tatanan kehidupan sosial. Pandangan seperti menganggap bahwa struktur dan aturan hukum berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tatanan kehidupan. Menurut Friedman, sistem hukum terbagi menjadi tiga komponen, yaitu struktur legal atau legal struktur, substansi atau legal substansi, dan budaya atau legal culture. Pertama yaitu struktur. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dengan tujuan mendukung pekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu dapat memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Bagian sistem hukum mempunyai fungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga lain yang mempunyai wewenang sebagai penegak dan penerapan hukum. Kemudian hubungan antara lembaga ini terdapat pada Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Dasar Amandemen. Komponen ini membagi pembidangan dengan hukum publik dan perdata, serta hukum material dan hukum formil. Kemudian yang kedua yaitu substansi atau legal substansi, yaitu output atau hasil dari sistem hukum yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana institusi itu harus berperilaku serta digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Hasil nyatanya itu bisa berwujud in konkret dan juga in abstrakto atau inko, yaitu kaidah hukum individual merupakan keputusan dalam kasus-kasus konkret yang memiliki ketentuan yang mengikat karena sah sesuai sama hukum. Sedangkan yaitu kaidah hukum yang menyangkut aturan-aturan hukum baik berupa undang-undang atau bentuk lainnya, adanya keterlibatan masyarakat
dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu budaya atau legal culture. Ini merupakan keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum culture. Hukum inilah yang fungsinya sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga dan keluarga masyarakat. Dalam penerapan diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar melaksanakan prinsip-prinsip serta nilai yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan atau norma hukum, sehingga pemanfaatan norma-norma lain di luar norma hukum ini bisa menjadi alternatif lain untuk menopang implementasi norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau berhukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu tuntutan, permintaan atau kebutuhan yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat itu bisa diartikan juga sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat ini tercermin oleh perilaku pejabat yang terdiri dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau struktur dan substansi itu merupakan komponen inti dari sistem hukum, tapi keduanya itu hanya sebagai desain. Kalau menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum yaitu budaya. Budaya hukum ini mengarah pada nilai, sikap serta opini di masyarakat melalui hukum sistem serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum ini adalah bagian dari budaya umum yang mengikat sistem komponen yang paling penting, karena faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Dengan adanya budaya hukum membuat segalanya bergerak dalam rangka mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kita tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, sehingga kita bisa menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa hukum akan berperan dengan baik jika ketiga aspek subsistem dari struktur, substansi, dan budaya hukum ini saling berinteraksi di satu sama lain dan juga memakai peran sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga subsistem hukum tadi itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem atau masalah dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.